Kalau ada yang menyatakan hipnotis harus baca doa ini, zikir ini, atau berkedok Islam, saya akan kritisi. Saya yang akan kritisi orang tersebut. Karena nggak ada hubungannya hipnotis dengan makhluk halus atau goib atau jin-jinan. Nggak ada. Kita belajar dasar ilmunya otak manusia, pikiran manusia. Sedangkan mediumisasi, dasar ilmunya dari mana? Saya melakukan edukasi ini bukan karena kebencian terhadap Pak Hakim Bawazir, enggak. Justru karena rasa sayang saya ke semua umat muslim di Indonesia dan semua saudara saya se-Indonesia, bukan hanya muslim doang, untuk tidak terjerumus. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu, bukan ilmu yang katanya hitam ataupun putih, tapi kali ini gue akan menerangkan yang gelap. Edukasi penuh keterangan. Oke, jadi video kali ini gue akan menanggapi pernyataan dari Pak Hakim Bawazir. Sebenarnya gue pribadi lebih suka bertemu langsung sih ya, tapi admin saya sudah berusaha kontak ke tim mereka. Mereka tidak setuju untuk bertemu langsung untuk pembuktian. Terus juga gue pribadi sudah menghubungi langsung Pak Hakim Bawazir, namun beliau juga tidak menanggapi lagi ketika ditanyai kapan dan di mana lokasi liputannya. Karena berkali-kali di video tanggapan Pak Hakim Bawazir ini menyatakan bahwa kalau mau pembuktian silahkan datang ke liputan. Silahkan datang ke liputan kami. Iya, tapi liputannya di mana? Kapan dan tanggal berapa atau jam berapa liputan tersebut dilakukan? Ketika hal tersebut dinyatakan atau ditanyakan oleh tim gua, oleh gua pribadi bahkan, nge-inbox atau DM langsung Instagram Pak Hakim Bawazir, hal tersebut tidak dijawab. Tapi anehnya ya fans-fansnya tetap, tuh ditungguin liputan pembuktian, tuh ditungguin di liputan di Pak Hakim Bawazir. Iya, liputannya di mana? Kapan dan tanggal berapa? Gue harus tahu informasi tersebut untuk ke lokasi gitu. Masalahnya itu nggak diinformasikan di video beliau gitu. Jadi ingat ya, pembahasan kali ini yang saya kritisi dari Pak Hakim Bawazir adalah praktek mediumisasinya, bukan praktek atau dakwah-dakwah beliau. Karena sejujurnya sampai saat ini saya belum dapat laporan dari penonton saya atau dari orang-orang terkait penyimpangan dari dakwah-dakwahnya. Belum ada. Yang saya kritisi hanya praktek mediumisasi yang dia lakukan atau yang di-Islam-Islamkan ini nih, yang saya tidak setuju. Dan satu lagi, saya tidak membahas tentang halal haramnya mediumisasi. Kalau halal haram itu urusan ustadz-ustadz ataupun urusan ulama-ulama yang membahas hal tersebut. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Maka dari itu saya lebih membahas ada atau tidaknya mediumisasi. Makanya saya menyebut mediumisasi itu adalah pembodohan. Karena bagi saya itu hanya sekedar hipnotis nonverbal seperti yang saya sebutkan di video pembuktian saya ketika bertemu dengan dukun mediumisasi. Sebelum saya membahas mediumisasi lebih jauh, kita akan lihat dulu pernyataan Pak Hakim Bawazir yang menyatakan sendiri bahwa mediumisasi yang dia lakukan ini bukan perkara goib, tapi perkara duniawi. Ingat, segala hal duniawi itu berarti bisa dirasakan oleh 5 panca indera kita. Penciuman, penglihatan, pengecap, pendengaran, atau dirasakan melalui kulit. Ingat ya, berarti Pak Hakim Bawazir menyatakan mediumisasi yang dia lakukan adalah duniawi. Nah, kalau duniawi berarti tidak ada hubungannya dengan hal goib. Kalau tidak ada hubungannya dengan hal goib, berarti yang dia lakukan hanya acting atau hiburan semata, atau yang dia sebut hiasan. Nih, kita tonton videonya ya. Tanya Ustaz, apa hukumnya melakukan mediumisasi? Ada sebagian yang menyebutkannya haram. Iya, tentu. Dalam kita melakukan sesuatu itu pasti ada yang haram, ada yang halal gitu. Cuman kalau terhadap mediumisasi, ini karena saya melakukan mediumisasi ya sah-sah saja, dan itu sesuatu perbuatan mubah gitu. Mubah dalam arti keduniawian. Tuh, ya. Secara asal dengar sendiri. Itu adalah boleh. Tuh. Apa saja itu kalau kita melakukan hal duniawi. Tuh, dengar. Boleh sama sekali. Nggak ada larangan. Oke, jadi dia sendiri yang menyatakan bahwa mediumisasi adalah hal duniawi, bukan ranah goib. Ya, kalau mengakui mediumisasi itu hanya sekedar duniawi, kayak seperti acting, ataupun hiasan dalam berdakwah, ya saya sih nggak masalah selama sudah mengakui ya. Tapi kalau menganggap hal tersebut benar-benar ilmu memasukkan jin atau roh ke dalam tubuh manusia, nah ini jelas halu.
Terus mungkin nanti ada yang bertanya, mana bukti Pak Hakim Bawazir menyatakan bahwa yang dia lakukan mediumisasi hanya sekedar hiasan dalam berdakwah. Nih, ada kata-kata dia. Apa sih? Betul. Khususnya dalam masalah dunia gaib, apa Anda ada rutin? Ente kalau murid Anda itu khusus diajarin masalah-masalah kegaiban, masalah-masalah ilmu-ilmu yang bersifat klinik? Nggak ada Pak. Rata-rata yang mau jadi murid Anda, mau belajar, ente harus paham sholat dulu. Nah, itu saya setuju. Itu saya setuju. Pertama Al-Fatihah. Itu saya jadi setuju. syarat. Iya benar. Dan Anda paling nggak mau itu ketika ajarin saya ilmu ini, ilmu itu. Itu nanti itu hiasan. Dari Dengar. soleh, jangan diharapin duluan, itu Quran dulu pahamin. Benar. Fondasi Ibadah dulu. Itu dari dulu. Betul. Konsep itu dari. Nah, iya kan? Saya pribadi nggak mengkritisi apa yang diajarkan tentang sholat, tentang ibadah. Nggak mengkritisi hal tersebut. Tapi Pak Hakim Bawazir sendiri menyatakan bahwa mediumisasi yang dilakukan, ilmu-ilmu yang dilakukan hanya sekedar hiasan. Ya, kalau sekedar hiasan berarti kan cover doang. Ya, mungkin untuk daya tarik ya atas dakwahnya. Gitu ya, kalau mengakui hal tersebut sih ya fine-fine aja. Namanya entertain, namanya hiburan. Butuh viewers kan ya. Jadi ya butuh bumbu-bumbu dramatisir atau bumbu-bumbu daya tarik, hiasan-hiasan agar banyak ditonton ya. Bedanya kalau edukasi saya sih terang-terangan, nggak gelap-gelapan, jadi nggak butuh hias-hiasan sih. Jadi ya jujur-jujuran aja segalanya, dan nggak mencari viewers. Ditonton syukur, nggak ditonton ya bukan salah saya juga. Yang penting saya sudah menyampaikan edukasi ini agar semua masyarakat Indonesia nantinya ketika di kehidupan berikutnya, ketika bertemu Allah Azza wa Jal, dan Allah menanyakan kenapa percaya sama ini, kamu nggak bisa jawab lagi, nggak ada yang ngingetin saya. Nah, ketika gue dimintai pertanggungjawaban, gue bisa menjawab dengan terang dan jelas ke Allah Azza wa Jal bahwa saya sudah mengedukasikan hal tersebut dan semua hal tentang perdukunan itu sebenarnya palsu dan halu di channel YouTube saya. Selesai. Saya hanya sekedar menyampaikan, bukan untuk merubah pemikiran seseorang atau membolak-balikan hati seseorang. Itu urusan Allah Azza wa Jal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ketidakjelasan mediumisasi. Asal-usulnya, bagaimana caranya, ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Itu tertolak, dan bahkan dalam ilmiah pun ini tertolak karena nggak pernah ada dasarnya. Mediumisasi itu folklore alias cerita-cerita atau kebudayaan atau kepercayaan yang tidak jelas siapa yang membuat dan siapa yang menciptakan, dan tidak ada yang berani bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Hanya sekedar turun-temurun kepercayaannya. Dan setelah saya pelajari, mediumisasi ini berawal dari kepercayaan pagan, berawal dari pembodohan spirit doll zaman dahulu. Jadi awal dari kepercayaan mediumisasi ini adalah spirit doll, yaitu kepercayaan boneka arwah. Dibilangnya bonekanya dapat membawa rezeki, dibilangnya bonekanya dapat menghilangkan bala, dibilangnya bonekanya harus dirawat, dimandiin, diberi makanan, ditetesin susu dan semacamnya, karena diyakini bonekanya memiliki arwah. Akhirnya kehaluan ini semakin berkembang nih. Akhirnya terciptalah berbicara dengan arwah zaman dulu, atau yang kita sebut ventriloquist. Keahlian atau seni ventriloquist itu dulu dipraktekkan sama dunia perdukunan, dan itu juga sudah dibahas ya sama praktisi ventriloquist. Mungkin bagi kamu yang nggak tahu ventriloquist itu seperti apa, contoh gampangnya adalah boneka Susan. Boneka Susan sebelum keahlian tersebut menjadi karya seni dan hiburan, zaman dulu dipakai oleh perdukunan untuk membodohi korbannya. Contohnya kayak misalkan ada korban yang menyatakan rumahnya ada hantunya atau diganggu guna-guna atau diganggu setan. Akhirnya dukun ini bawalah boneka yang bisa digerakin mulutnya. Nah, lalu dukunnya ini seolah-olah memasukkan roh ke dalam boneka tersebut. Nah, ini cikal bakal mediumisasi nih. Memasukkan roh ke dalam boneka tersebut, lalu si dukun berbicara menggunakan bahasa perutnya kalau ventriloquist sebutnya. Padahal sebenarnya pakai lidah, tapi bibirnya tidak bergerak. Kayak contohnya, apa kabar gitu. Ini masih bergerak, gue nggak ahli sih ya ventriloquist ya. Kamu bisa tonton video gue yang pembahasan tentang ventriloquist, atau kamu bisa lihat contoh-contoh di YouTube ventriloquist Indonesia. Nah, itu contohnya. Nah, tapi zaman dulu sebelum itu jadi seni, dukun tuh masukin roh nih. Wah, masukin jin. Wah, yang ada di lokasi. Lalu dia berbicara lah. Bahwa, ya saya penunggu sini. Ya saya benci dengan orang di sini. Saya kiriman dari dukun A, B, C. Nah, akhirnya si korban diminta untuk memaharkan sejumlah jimat untuk penjagaan. Nanti si dukunnya ngeluarin jimat, lalu bilang, nih saya punya jimat. Wah, kepanasan. Iya saya tobat. Wah, kabur.
Gitu. Awal cikal bakal mediumisasi. Lalu kehaluan tersebut semakin berkembang di dunia perdukunan dan terciptalah boneka yang bisa berjalan sendiri. Boneka hidup. Seperti yang gue punya dan gue praktekkan, yaitu Mary. Ya, itu sebelum dijadikan seni hiburan, sebelum dijadikan seni pertunjukan, itu dulu dipakai sama dunia perdukunan untuk mencari benda mustika. Yang dikubur dulu tuh bendanya. Dikubur dulu, si boneka ini, wah seolah-olah dimasukin roh, lalu nanti jalan menuju benda yang katanya ini penarikan benda mustika. Ketika dibuka, wah keluar ada benda mustikanya. Padahal ya dia kubur sendiri ya benda mustikanya ya. Jadi yang gak gerakin juga si dukunnya, keahlian si dukun, bukan rohnya. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya keahlian-keahlian tersebut semakin berkembang, dijadikan seni hiburan, dijadikan pertunjukan. Tapi dunia perdukunan ini tidak berhenti kreativitasnya. Ketika hal tersebut ketahuan bohongnya dan dijadikan seni hiburan dan seni pertunjukan, para dukun ini berkreativitas lagi. Dia membuat pertunjukan tersebut atau memasukkan roh tersebut bukan lagi ke benda, tapi seolah-olah ke manusia. Nah, diambillah seorang mediator yang sebenarnya ini orang sugestible, orang yang imajinatif, orang yang halusinasinya gampang terpancing. Nah, dibilanglah, nih saya akan masukkan roh atau jin ke dalam tubuh kamu. Wah, ada orang sakit. Nih mediatornya datang, ya, masukin jin, set, wah masuk ntar kesurupan, wah iya ini jin atau dukun, wah saya dukun, wah iya saya yang menyakiti orang ini, wah. Nah yang tadinya dia harus belajar bahasa perut, ketika dia menyewa seseorang yang dia sebut mediator, si dukun ini pekerjaannya jadi lebih mudah, tidak perlu lagi belajar bahasa perut, tapi tinggal kerjasama sama si mediator ini. Udah, kalau udah kayak gitu tinggal, ya saya misalkan yang menyantet atau yang guna-guna, ya udah, kalau nggak mau berhenti menyakiti dia, saya yang akan melawan. Dikedokin agama lah, atau dikedokin energi, atau dibacain mantra-mantra yang bahasanya ya bahasa daerah apapun deh, gitu. Lalu setelah dibacakan mantra atau doa-doa tertentu yang diyakini ini bisa mengusir jin atau dukun ini, pergilah tuh si dukun atau jinnya. Si mediator nggak lagi kesurupan dan seolah-olah penyakitnya sudah disembuhkan. Padahal ya itu halusinasi si mediator aja terkait penyakit tersebut yang seringkali diklaim santet atau kiriman dan semacamnya. Untuk membuktikan mediumisasi ini sebenarnya halusinasi atau palsu atau sesuatu hal yang dibuat-buat alias pembodohan, ini gampang sekali. Selain tadi kita sudah lihat sejarahnya tidak ada dasar keilmuannya. Ya kalau ruqyah misalkan, ruqyah kan jelas dasarnya dari Islam, dari ayat Al-Quran, dari hadis. Untuk membicarakan dalil-dalilnya bisa tanya ke praktisi ruqyah lah, kayak Ustadz Faizar, Ustadz Azimam dan lain sebagainya. Kayak contohnya lagi hipnotis. Hipnotis jelas dasar keilmuannya dari ilmu komunikasi, otak manusia, dan pengetahuan tentang karakter manusia. Bukan tentang jin-jinan, bukan tentang goib-goiban. Hipnotis justru jauh dari hal-hal goib-goiban atau jin-jinan. Maka dari itu dasar keilmuannya jelas nih tentang otak manusia, beta, alpha, theta, delta, tentang gelombang otak, tentang karakter manusia, tentang perilaku manusia, tentang ilmu komunikasi, apa-apa aja kata-kata yang dapat masuk ke pikiran bawah sadar secara langsung dan semacamnya. Itu jelas dasar keilmuannya. Lalu mediumisasi, coba dasar keilmuannya dari mana? Ajarannya dari mana? Klaim bisa mengatur jin atau hal goib untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Karena kalau dalam Islam sendiri, setahu saya, ini yang saya pelajari dari banyak ustadz-ustadz, Islam justru mengajarkan cara mengeluarkan gangguan jin dari dalam tubuh manusia, yaitu ruqyah dengan ayat Al-Quran, dengan dalil-dalil hadis untuk membaca zikir ini atau baca doa ini agar menyembuhkan penyakit atau gangguan jin atau setan. Atau Islam juga mengajarkan bagaimana agar jin atau setan tidak masuk ke dalam rumah. Yaitu contohnya baca Assalamualaikum. Nah justru kalau dalam Islam sendiri, ini tidak pernah ada ajaran atau dalil tentang cara mengatur jin atau hal goib untuk masuk ke sebuah benda. Masukin jin ke dalam botol, nggak pernah ada. Atau masukin jin ke dalam tubuh manusia, nggak pernah ada juga. Maka dari itu, dari segi ilmiah, otak manusia, pikiran manusia, juga tidak pernah ada ajaran tentang cara mengatur jin ke dalam manusia. Ini nggak ada. Maka dari itu ini mediumisasi dari mana? Makanya saya sebut mediumisasi ini adalah folklore
di mana sebuah kepercayaan yang tidak pernah ada dasarnya dan tidak pernah ada yang membukukan atau ada yang mau tanggung jawab terhadap kepercayaan tersebut, karena memang hal tersebut halusinasi atau cuma sekedar pembodohan. Nah, berikutnya untuk membuktikan mediumisasi ini adalah palsu atau pembodohan, sebenarnya simple. Cukup tunjuk orang secara random yang dia nggak tahu mau dimediumisasi atau mau dijadikan mediator, bilang ke orang tersebut seperti ini, "Kak, Bu, atau Pak, saya mau memasukkan energi positif ke dalam tubuh ibu atau bapak. Ini saya akan sebutkan nama-nama, terus masuk. Ini akan membuat daya tahan tubuh ibu atau bapak nih jadi lebih kuat, jadi gak gampang sakit. Mau nggak saya terapi seperti itu? Boleh ya? Ya udah, duduk di sini. Wah, lakukan mediumisasi. Itu orang tersebut tidak akan mungkin kesurupan. Orang tersebut pasti di pikirannya, oh ini gue lagi dikuatin nih energi gue. Wah, ini gue sistem kekebalan tubuhnya gue lagi dikuatin. Wah, masuk. Ketika dapat informasi atau sugesti, masuk. Dia malah semakin seneng. Wah, berarti gue sistem imun gue bakal kuat nih. Karena sugesti awalnya ingin dibuat kuat, walaupun yang dipraktekkan adalah praktek mediumisasi. Makanya ini informasi awal ini sangat penting. Makanya gue sebut mediumisasi itu hanya sekedar hipnotis aja sebenarnya. Kan disugesti dulu di awalnya, mau jadi mediator nggak? Nih gue mau masukin jin. Wah, acting lah tuh. Wah. Nah, kesurupan. Yang sebenarnya itu halusinasi si mediatornya sendiri. Bukan jin ataupun hal goib-goiban. Tidak jelasnya mediumisasi, ini bisa kita saksikan di videonya Pak Hakim Bawazir yang ini. Pak Ustadz, ayat apa yang untuk menarik jin? Nih, ada penontonnya nanya, nggak pakai ayat, saya buat ayat apa? Jin. Untuk masukin jin tuh. Mediator nggak usah pakai ayat. Dengerin ya. Nggak ada ayat, nggak ada doanya manggil jin, nggak ada. Apa yang saya baca, zikiran yang saya baca sebelum mediator, sebelum jin masuk ke tubuh mediator, itu zikir buat pribadi saya. Jadi nggak ada kaitannya dengan jin gitu. Ya, jadi saya selalu, misalnya saya baca istighfar gitu, Allah ayu qayyum wa natubu ilaihi min jamil ma'asi wa dzunub, atau ayu qayyum wa natubu ilaihi min kulli dzanbin wa min jami'i syururi la haula. Kita dengerin aja ya guys. Buat zikir hati saya. Dengar sendiri. Tidak ada memasukkan jin dan semacamnya. Dia mengatakan seperti itu. Ya ayu qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana. Itu hakikatnya buat saya. Tuh, hakikatnya bukan buat dia sendiri. Bukan untuk memasukkan jin ke dalam manusia. Hati, gitu lah, agar Allah memberi. Dan dia sendiri yang menyatakan nggak ada doa atau zikir untuk memasukkan jin ke dalam manusia. Kalau masukin jin itu gampang, tinggal nah ini namanya aja. Ini ketidakjelasannya nih. Ya, tinggal menyebut nama jin ya, dia akan masuk. Nih, ini ketidakjelasan. Perlu baca-baca yang lain. Nah, dia menyebut kalau mau masukin jin ke dalam tubuh manusia ya sebut aja nama jinnya. Kita kan tidak pernah tahu bentuk jin seperti apa aslinya. Kita bahkan tidak pernah bisa melihat KTP jin itu seperti apa. Maka dari itu, dari mana kita bisa tahu nama-nama jin? Bahkan dalam Islam sendiri, kita lebih diajarkan nama-nama malaikat, bukan nama jin. Lah kalau tinggal sebut namanya aja, oh berarti nanti ada dong mediumisasi masukin malaikat ke dalam tubuh. Mikail, masuk Mikail, malaikat Mikail. Katanya tinggal sebut nama doang kan. Mikail, masuk. Wah, kalau beneran masuk malaikat Mikail, wah, bisa kita bilang, tolong dong itu rezeki gue yang harusnya ditakdirin 300 juta, itu hapus. Tambahin 3 miliar gitu. Wah, pengatur rezeki. Tolong dong rezeki yang sulit itu tolong agak dipercepat. Kan malaikat yang mengurus tentang rezeki nih, malaikat Mikail. Jadi kita bisa kompromi sama malaikat Mikail gitu. Atau nggak sekalian bilang mediumisasi masukin Tuhan, masukin Allah. Karena kita lebih tahu nama Allah daripada nama jin. Ya kan? Misalkan, Ya Rozak, Allahu Akbar. Ini kan parah nih. Jadi ada pembodohan bisa memasukkan hal goib ke dalam tubuh manusia. Nanti lama-lama berkembang gitu. Bukan jin doang. Malaikat, Allah dimasukin ke dalam tubuh manusia. Allahu Akbar. Maka dari itu, ini gue bilang nggak jelas banget. Karena dia menyebut tinggal sebut aja nama jin. Ya dari mana kita tahu nama jin? Sedangkan kuntilanak, genderuwo, dan semacamnya itu hanya sekedar tokoh-tokoh hantu-hantu ciptaan untuk film, keperluan film horor di Indonesia. Berikutnya gue akan menanggapi video Pak Hakim Bawazir yang membahas tentang gue nih. Di sini ada beberapa hal yang menurut gue kayak, kok bahasnya jadi ke arah sana ya? Jadi mediumisasi
Mediumisasi itu adalah proses memasukkannya makhluk gaib ke dalam tubuh manusia. Nah, ini pengertian mediumisasi. Prosesnya itu adalah mediumisasi. Nah, itu. Proses ketika seseorang memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Oke. Nah, dalam perjalanannya itu mediumisasi itu tidak bisa kita lakukan kepada semua orang. Nah, Ini harus digaris dengerin. bawahi. Saya berkali-kali mengatakan tidak semua orang bisa dimediumisasi. Oke. Nah, jadi penjelasan di video ini bertentangan di video yang tadi gue reaction. Pak Hakim Bawazir menyatakan bahwa mediumisasi adalah duniawi. Sedangkan di sini menyatakan mediumisasi adalah pemasukan roh. Roh itu duniawi dari sebelah mananya? Jin itu duniawi dari sebelah mananya? Hal tersebut bukan hal duniawi. Karena tidak bisa dirasakan oleh 5 panca indera. Hal goib itu hanya bisa kita percayai. Dan tempat satu-satunya ya untuk mengetahui hal goib itu sendiri, yang paling terpercaya adalah dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari jin ataupun bukan dari kepercayaan lainnya. Jadi di ungkapan pertama ini Pak Hakim Bawazir sendiri yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri di video yang lainnya. Dan juga tadi Pak Hakim Bawazir sendiri yang menyatakan bahwa mediumisasi tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya itu kan sama seperti halnya hipnotis. Hanya bisa dilakukan ke yang mau aja. Maka dari itu gue menyebut mediumisasi ini ya sebenarnya hipnotis. Bukan pemasukan jin. Bukan pemasukan roh ke dalam tubuh manusia. Tapi hanya memancing halusinasi seseorang terhadap hal goib di tempat tersebut. Sebenarnya bahasa terang-terangannya adalah nggak semua orang bisa dimediumisasi. Yang bisa dimediumisasi hanyalah orang yang berhalusinasi terhadap hal horor atau hal goib di tempat tersebut. Atau terhadap suatu kejadian. Kalau bicara stasiun TV dulu, waktu Ane masih di stasiun TV, itu mungkin puluhan orang nggak bisa dimediumisasi. Kadang Ya. sutradara, produser kesel. Wih, Masa nggak masuk-masuk? produser sampai kesel. Wih. Sabar. Oke, wah luar biasa, produser bisa sampai dibuat kesel ya. Tapi saya kenal reporter dari acara Pak Hakim Bawazir tuh. Kebetulan ada kenalan saya yang kenal reporternya dan menyebutkan semua rahasia di balik tayangan acara tersebut di TV. Dan saya orang TV juga, jadi tahu betul di balik layar acara-acara horor. Bahkan saya punya kenalan dekat yang suka explore tempat horor juga, dia kesurupan. Saya tahu persis bagaimana cara pembuatan skrip di balik layar acara TV. Tetapi ketika kita tidak mampu memasukkan makhluk dengan mediumisasi tadi, bukan menunjukkan mediumisasi itu tidak ada. Gitu. Bukan berarti seseorang tidak bisa memediumisasi. Paham ya? Ya. Sama kalau kayak ente mendalami ilmu hipnotis. Ketika ente nggak mampu menghipnotis orang, apakah berarti hipnotis itu bohong? Nah, ini. Hipnotis sebuah pembodohan. Ketika ente nggak mampu menghipnotis orang. Karena master hipnotis sendiri pun sama ngomong. Nggak semua orang bisa dihipnotis. Sama kayak mediumisasi. Nah, dia di sini pernyataan yang saya setuju adalah hipnotis sama dengan mediumisasi. Betul banget. Tapi yang perlu saya terangkan di sini adalah hipnotis sekali lagi jelas dasar-dasar keilmuannya, yaitu tentang otak manusia. Kita belajar tentang gelombang otak manusia, kita belajar tentang critical area pikiran manusia, kita belajar tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, bagaimana cara atau kata-kata apa yang gampang masuk ke pikiran bawah sadar. Ini semua kita pelajari, ada dasar ilmunya. Sedangkan mediumisasi, dasar ilmunya dari mana? Tidak pernah ada dasar ilmu dari mediumisasi. Kalau misalkan ada orang yang ngaku hipnotis itu memasukkan jin ke dalam tubuh manusia, itu akan saya kritisi. Kalau ada yang menyatakan hipnotis harus baca doa ini, zikir ini, atau berkedok Islam, saya akan kritisi. Saya yang akan kritisi orang tersebut. Karena nggak ada hubungannya hipnotis dengan makhluk halus atau goib atau jin-jinan. Nggak ada. Kita belajar dasar ilmunya otak manusia, pikiran manusia. Sedangkan mediumisasi, dasar ilmunya dari mana? Coba sebutkan dasar keilmuan mana yang menyatakan manusia bisa memasukkan jin atau menyuruh jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dari mana dasar ilmunya? Coba tanya murid anda yang aneh ajarin mediumisasi siapa? Pi, pernah diajar Pi? Nggak. Padahal ikut dari tahun 2016. Dodi lebih lama lagi 2007. Enggak aneh ajarin mediumisasi. Karena aneh paham betul dengan situasi seperti ini. Kalau bukan darurat dalam rangka syiar, kita juga nggak akan melakukan itu. Nah, ini dia menyatakan bahwa nggak pernah mengajarkan mediumisasi. Iya, apa yang mau diajarkan dari mediumisasi?
dasar keilmuannya dari mana? Nggak ada juga yang bisa diajarkan dari mediumisasi, kecuali ya itu hanya sekedar hiasan. Kayak contohnya ya bayar orang, terus acting, terus untuk pura-pura kesurupan dan menceritakan kejadian apa yang ada di lokasi. Kan sebelum liputan ada tim yang cross check dulu kan ke lokasi. Dikira saya nggak punya kenalan yang pernah ketemu timnya Pak Hakim Bawazir, yang ketika sebelum liputan ngecek lokasi dulu, nyari informasi apa dulu di lokasi. Kan kita hidup di circle pertelevisian, Mbak. Jadi saya kenal orang yang pernah ketemu timnya Pak Hakim Bawazir ketika mencari informasi ketika ingin liputan mediumisasi tersebut. Terus juga tadi Pak Hakim Bawazir menyatakan kalau bukan darurat kita nggak akan melakukan. Hal darurat apa yang mengharuskan kita lebih percaya ke jin daripada ke manusia? Informasi. Bahkan ketika ke manusia yang kita baru ketemu aja di lokasi tersebut, terus dia ngomong terhadap cerita-cerita atau sejarah-sejarah di tempat tersebut, kita nggak bisa langsung percaya begitu aja. Apalagi terhadap yang katanya jin, yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa, yang kita nggak tahu dia jujur atau bohong. Hal darurat apa yang membuat kita harus percaya ke jin? Allahu Akbar. Jadi saya juga nggak ngerti nih, ini hal darurat apa yang membuat kita harus percaya terhadap perkataan jin atau memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Saya rasa nggak ada hal darurat selain mencari viewers ya. Tidak menafikan banyaknya ulama yang menentang, banyaknya ulama yang melarang dan lain sebagainya. Aneh nggak menafikan itu. Tapi inilah dakwah ataupun syiar yang bisa kita lakukan seperti itu. Oke. Di sini dia menyatakan tidak menafikan bahwa banyak ulama yang mengharamkan atau menghalalkan atau melarang hal tersebut gitu. Nah, sekali lagi saya bukan ustadz ataupun bukan ulama, jadi saya lebih membahas kepada ada atau tidaknya ilmu tersebut, karena hal tersebut tidak pernah ada dasar keilmuannya. Kalau mau di mediumisasi hadir dalam liputan-liputan kita seperti itu. Lokasinya di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Itu informasi yang saya butuhkan untuk hadir. Sedangkan saya tanya hal tersebut ke timnya Pak Hakim Bawazir, tidak menjawab. Bahkan berharapnya saya menanggapi hanya lewat video. Ini saya hormati nih. Saya hanya membuat tanggapan ini hanya sekali ini. Selebihnya kalau mau pembuktian langsung, atau kalau misalkan nggak mau pembuktian semacam itu, ya udah kita ketemuan di mana, kita ngobrol secara langsung. Jadi debat terbuka gitu. Nggak jauh-jauhan atau nggak melalui video seperti ini. Artinya dengan ucapan itu Kang Haris nggak merasa dihinakan, nggak merasa direndahkan. Iya, karena Anda nggak ingin mencari kedudukan di hadapan manusia. Ente mau ngomong nyebut aneh hakim, Kang Mas segala monggo silahkan. Nggak pernah aneh protes. Aneh ustad kok ente manggilnya Mas. Nggak pernah aneh begitu. Bagus. Karena apa? Terima kasih Pak Hakim Bawazir atas pernyataan ini. Makanya ente mau panggil aneh apa terserah. Doni aja kakak manggilnya. Ya menurut Anda cuma dia doang yang manggil kakak. Oke, untuk ini saya menyatakan terima kasih untuk Pak Hakim Bawazir yang nggak baperan. Karena memang ya saya hanya menyebut ustadz ke orang-orang yang saya belajar dari orang tersebut. Gitu. Nah, sedangkan Pak Hakim Bawazir ini saya tidak pernah mendengar ceramahnya, tidak pernah belajar ke dia karena ada hal yang tidak saya setuju, yaitu terkait mediumisasi ini nih. Makanya saya tidak menyebut Pak Hakim Bawazir ini sebagai ustadz, tapi ya saya menghormati murid-murid beliau karena murid-murid beliau ini kan tidak diajarkan atau tidak dikasih pengetahuan terkait mediumisasi. Ya kalau murid-muridnya manggil beliau ustadz, ya welcome, saya menghormati hal tersebut. Jadi Haris Setianto, dia tinggalnya di Babakan Baru, RT 1, RT 2, RW 7, Sukapada, Kecamatan Cibel. Kita punya nomor, punya alamat rumahnya dia. Yang di Bandung, yang di Tangerang, data-datanya sudah ada semua. Nah, ini saya kurang tahu juga ya, apa maksud Pak Hakim Bawazir menyebutkan sebuah alamat yang sebenarnya juga itu bukan alamat saya gitu. Padahal kan pembahasan kita mediumisasi. Kalau saya pribadi sih saya tidak akan membahas alamat Pak Hakim Bawazir. Saya akan nggak akan membahas tentang hal-hal pribadi personal Pak Hakim Bawazir karena yang saya fokuskan atau kritisi hanya mediumisasinya. Jadi untuk pernyataan ini saya juga nggak tahu nih maksud dari Pak Hakim Bawazir apa, menyebutkan sebuah alamat yang sebenarnya itu bukan alamat saya juga gitu. Screenshot kalau dia telah membaca balasan aneh. Nah ini. Tapi salam nggak dijawab sama dia dan aneh mencoba baik karena Allahu Akbar. Ini yang misinformasi dari Pak Hakim Bawazir. Seperti itu caranya, ya bisa aja lah sekarang begini aja daripada kita ketemu buang-buang waktu. Dengerin ya, Pak Hakim Bawazir sendiri yang tidak mau ketemu. Video YouTube nanti aneh berikan tanggapan di video YouTube.
Nah, jadi di sini Pak Hakim Bawazir sendiri yang menyatakan lebih suka ditanggapi lewat video, bukan bertemu. Ingat itu baik-baik ya penonton-penontonnya ya. Bukan saya yang tidak mau bertemu, tapi Pak Hakim Bawazir sendiri yang menyatakan tidak ingin bertemu dan lebih suka dijawab lewat video YouTube. Dan ini misinformasi. Di inboxnya beliau, ketika beliau inbox, saya langsung balas dan menjawab salamnya. Dan yang saya screenshot ini setelah saya balas salamnya di inbox beliau. Namun sampai saat ini tidak ada balasan lagi. Jadi ya di sini saya menghormati keinginan Pak Hakim Bawazir untuk tidak bertemu dan keinginannya hanya dijawab melalui video. Oke, ini untuk edukasi masyarakat juga bahwa mediumisasi sebenarnya tidak pernah ada keilmuannya dan itu masuk ke ranah pembodohan. Ente ini orang Islam, Haris juga orang Islam, kita ini bersaudara. Udah Rasul ikat dalam kalimat la ilaha illallah. Ketika ada perbedaan konsep dan lain sebagainya, jangan menunjukkan kalau kita ini musuh. Oke, saya hormati pernyataan tersebut. Betul sekali Pak Hakim Bawazir, kita ini saudara sama Muslim, bahkan saudara setanah air, sebangsa Indonesia. Maka dari itu saya sayang sama Pak Hakim Bawazir. Saya mengingatkan hal ini nih untuk Pak Hakim Bawazir agar bisa menyiarkan edukasinya secara terang-terangan, bukan gelap-gelapan. Saya melakukan edukasi ini bukan karena kebencian terhadap Pak Hakim Bawazir, enggak. Justru karena rasa sayang saya ke semua umat muslim di Indonesia dan semua saudara saya se-Indonesia, bukan hanya muslim doang, untuk tidak terjerumus mempraktekkan hal-hal yang tidak pernah ada, hal-hal yang tidak jelas dasar keilmuannya dari mana. Maka dari itu saya membahas hal ini untuk mengingatkan agar kita sama-sama di jalur kebaikan gitu. Saya pribadi tidak memaksa Pak Hakim Bawazir untuk mendengarkan edukasi saya atau mendengarkan penjelasan saya. Saya hanya menjelaskan fakta dan datanya aja. Masalah bolak-balikan hati itu kan urusan Allah Azza wa Jal. Mungkin Pak Hakim Bawazir sendiri punya pemikiran bahwa dengan cara dakwah dengan hiasan semacam itu akan merangkul lebih banyak penonton ya, mungkin aja. Tapi saya lebih menyarankan edukasi dengan kejujuran tanpa hiasan. Sampai ada bahasa kasar mau disudut rokok, Pak. Apa? Mau disudut rokok. Nah, ini fitnah. Masya Allah, kezaliman yang nyata itu. Zalim. Nah, ini yang saya sebut tadi fitnah. Katanya sampai ada bahasa kasar, ingin menyudut rokok ke orang yang dimediumisasi. Allah Akbar, sumpah demi Allah Azza wa Jal, saya akan bersaksi di sini, saya tidak pernah menyatakan hal tersebut, saya tidak pernah berkata kotor seperti itu, dan tidak pernah menuntut pembuktian semacam itu. Itu adalah fitnah. Kalau memang ada, tunjukkan saya buktinya, mana atau kapan saya menyatakan saya akan menyundut rokok orang yang mediumisasi untuk pembuktian. Enggak pernah ada. Saya tidak sebodoh itu untuk pembuktian. Saya tidak sebodoh itu untuk menyakiti orang. Saya tidak setega itu untuk menzolimi seseorang. Karena saya tahu persis orang yang jadi mediator itu adalah korban juga atas halusinasinya dia terhadap hal horor. Maka dari itu saya nggak mungkin tega menyakiti atau menyundut rokok gitu. Oke, kurang lebih begitu aja yang saya mau tanggapi dari pernyataan Pak Hakim Bawazir. Saya tidak akan membahas personal ataupun dakwahnya Pak Hakim Bawazir karena sampai saat ini saya belum dapat laporan penyimpangan dari dakwah Pak Hakim Bawazir sendiri. Yang saya kritisi adalah praktek mediumisasi yang di-Islam-Islamkan. Karena dalam Islam sendiri, dan saya sudah konfirmasi ke ustadz-ustadz yang saya kenal, tidak pernah ada ajaran dalam Islam untuk bisa memerintah jin masuk ke dalam botol, untuk bisa memerintah jin masuk ke dalam manusia. Tidak pernah ada. Justru Islam menyarankan membaca doa tertentu untuk rumahnya tidak dimasuki jin, untuk tidak badannya atau kita terkena gangguan jin dan semacamnya. Saya juga berharap Pak Hakim Bawazir tidak membahas ke hal-hal lain. Kita hanya terfokus ke yang saya kritisi saja, yaitu praktek mediumisasi yang sebenarnya itu adalah pembodohan. Bukan pemasukan jin, tapi itu yang terjadi ke mediator adalah halusinasinya sendiri terhadap hal horor di tempat tersebut atau di suatu lokasi atau di keadaan seseorang, sehingga halusinasinya mengambil alih badannya. Seperti yang terjadi ketika saya pembuktian dengan dukun mediumisasi. Terima kasih sudah menyaksikan edukasi ilmu merah, karena di ilmu merah tidak pernah ada yang ditutup-tutupi. Edukasi penuh dengan terang-terangan, edukasi dalam terang.
Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.